Di kono kalau TikTok ya ta sampean. TikTok ono gak iku? Suara aku masuk enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tema hari ini ya, untuk malam ini suara saya masuk? Oke? Boleh komentar dong yang sudah bergabung, suara saya masuk ya? Sesuai dengan tema hari ini kita akan membahas terkait passion. Bagaimana caranya passion bisa menjadi peluang, bisa menjadi sumber pendapatan kita. Passion yang kita tahu mungkin seperti hobi, tapi berbeda. Passion dan hobi tidaklah sama. Suara saya masuk, oke? Boleh dong komen, suara saya masuk? Masuk ya? Aman ya? Oke. Passion itu berbeda dengan hobi. Hobi adalah kita melakukan sesuatu karena kita suka, aktivitas karena itu memang kita suka. Berbeda dengan passion. Passion adalah sebenarnya memang kita suka, cuman dia terasa kita melaksanakannya itu seperti terasa sulit. Jadi misalkan kalau dari saya sendiri ya, saya suka ngomong, saya suka berbicara, saya suka banyak ngomong, benar. Nah, tapi di situ saya mempunyai challenge. Jadi saya ada tantangan. Nah, tantangan saya di mana? Ketika saya ngomong, saya penuh banyak ketakutan. Tapi ketika saya sampaikan bisa memberi manfaat, bisa memotivasi orang. Nah, di situ ada kebanggaan tersendiri. Itulah passion. Nah, bagaimana passion bisa menjadi penghasilan, menjadi pendapatan kita? Nah, itu ada prosesnya. Ini adalah proses untuk kita bisa mengambil makna dalam kehidupan, bagaimana kita bisa mengambil peran. Apa sih tujuan kita itu dalam hidup ini? Apa sih peran kita dalam hidup ini, supaya kita supaya kita juga memahami manfaat, memahami rasa syukur kita di kehidupan ini, tidak mudah merasa bosan, terus tidak mudah hidup gini-gini aja ya. Nah, itulah yang perlu kita gali. Menggalinya adalah ada 4 step untuk menggali passion ini. Dari aktivitas yang kita suka atau aktivitas yang menantang. Sebenarnya kita suka tapi itu menantang. Nah, itu kita gali, kita terus lakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu nanti akan tumbuh menjadi keahlian, dan setelah menjadi ahli kita nanti akan menjadi kepiawaian. Nah, ketika kita sudah piawai, sudah handal, sudah lancar, nah di situ nanti itu timbul passion di situ. Nah, di situ nanti penghasilan dari passion itu akan kita dapat. Nah, kembali lagi, pada dasarnya Allah menciptakan kita itu dengan tujuan. Diri kita itu istimewa. Allah sudah menciptakan setiap garis manusia itu dengan keistimewaan masing-masing. Dan kita bagaimana tahu passion kita di mana? Itu yang harus teman-teman ingat, teman-teman gali. Coba teman-teman ingat kembali. Apa sih hal yang teman-teman suka? Hal yang meskipun itu hal kecil, itu membuat teman-teman bahagia. Mungkin kayak berbagi. Nah, itu dengan berbagi meskipun sedikit itu membuat teman-teman senang. Nah, itu yang harus digali. Bagaimana ya saya bisa berbagi dengan lebih banyak? Misalkan seperti itu. Nah, dari passion itu nanti akan kita temukan kayak manfaat, dan manfaat itu nantinya akan berujung kepada keberhasilan. Memang tidak mudah, challenge, tantangan pasti ada. Tapi kita harus fokus. Tujuan kita itu di mana? Misalkan makanya kalau dalam bisnis itu juga diperlukan passionnya. Jadi pembisnis itu tahu jiwanya, passionnya, sukanya itu di mana, supaya ketika ada down,
ketika ada turunnya, ketika ada bangkrutnya, ketika ada posisi challenge, itu ada penguat. Kalau dari pribadi saya misalkan passion, ini passion saya menganggap ini passion saya karena saya masih belajar untuk menggalinya. Jujur ini masih awal saya berproses, memang tidak mudah. Saya suka berbicara, benar, dan saya ingin dengan berbicara bagaimana berbicara yang saya suka ini bisa bermanfaat, paling enggak bisa memotivasi diri saya sendiri, lingkungan saya, dan dari situ itu menjadi semangat untuk diri saya sendiri. Sebenarnya hobi dan passion itu hampir sama-sama aktivitas. Berbicara juga aktivitas, soalnya itu tidak pasif. Berbeda dengan kita hanya sekedar misalkan passionmu apa, aku suka nonton. Nah, nonton apa? Ya nonton apa yang aku suka, seperti itu. Itu pasif karena tidak ada perubahan. Jadi nonton suka, aku suka nonton misalkan film Korea, seperti itu. Apa yang kamu ambil dari film Korea? Menonton seperti apa yang kamu petik dari film Korea? Nah, seperti itu. Itu bukan passion, tapi hanya sekedar seperti untuk mengisi kejenuhan, berbeda juga dengan hobi itu aktivitas. Nah, kalau passion itu adalah apa yang bisa kamu gali dan itu bisa memberi nilai untuk dirimu sendiri. Kalau dari saya tadi saya jelaskan, nah memang berbicara itu tidak mudah. Terkadang sekedar mengeluarkan apa yang ada di pikiran, ya itu mudah. Cuman merangkainya itu yang tidak mudah. Dan bagaimana apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, itu harus dipelajari. Dan bagaimana kita bisa menyampaikan sesuai tema, nah itu juga harus menjadi kebiasaan. Awal-awal berbicara memang terlalu banyak ambiar ya, maksudnya dalam pikiran itu mau ngomong apa, buyar. Nah itu perlu berulang-ulang kali. Kalau misalkan dalam waktu kalau teman-teman mau menggali passion itu dalam waktu 1 hari 10 jam, teman-teman akan bisa mencapai passion, keahlian, kepiawaian itu dalam waktu 2 tahun. Jadi teman-teman bisa mahir, bisa handal, bisa mendapatkan cuan, bisa menjadikan passion sebagai penghasilan itu setelah teman-teman berlatih terus sampai 2 tahun itu mulai terlihat hasilnya. Jadi tidak bisa instan, semua memang perlu berproses. Yang penting dari pribadi diri sendiri ada perubahan untuk bisa menggali apa sih potensi kita, di mana sih sebenarnya keahlian kita, manfaat kita dalam kehidupan. Nah, sama seperti saya, basic saya keuangan. Saya suka menggali terkait keuangan. Kayak sekarang yang saya tekuni, saya di bidang bisnis emas, microgold, dan memang tujuannya supaya semua bisa punya emas dari kepingan-kepingan kecil, karena dari survei mayoritas yang bisa beli emas adalah kalangan menengah ke atas. Nah, makanya tercipta kepingan-kepingan kecil supaya kalangan menengah ke bawah sadar dan mau untuk menabung emas di era yang kita rasakan sendiri ya, dampak dari pandemi kemarin, inflasi yang tinggi. Nah, dari itu saya pun belajar bagaimana saya bisa mengambil manfaat, bagaimana saya bisa mengambil rasa syukur saya dalam kehidupan ini, peran saya di mana dalam kehidupan ini. Nah, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali, oh teman-teman suka bikin konten, nah mungkin passionnya di situ. Atau mungkin teman-teman suka hal-hal yang detail, nah itu bisa teman-teman gali. Nah, dari teman-teman gali nanti teman-teman bisa dapatkan peluang. Dari yang teman-teman gali nanti akan didapatkan peluangku di mana sih untuk bisa yang aku gali ini bisa menjadi peluang dalam menjadi bermanfaat. Ketika bermanfaat, akhirnya pun di situ Allah memberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Rezeki pun tidak hanya berupa nilai ya, berupa materi, tapi rezeki itu sangat luas.
bisa dari kesehatan, teman yang bermanfaat, keluarga yang sehat, dan banyak juga yang lain. Nah, dari itu kita bisa terus belajar menyikapi kondisi pribadi kita, kondisi kehidupan yang sekarang kita alami, yang kondisinya kita juga tidak bisa menduga, apalagi dengan ekonomi sekarang yang belum lama ini juga ada bank kolaps ya. Nah, itu berdampak pada emas juga meningkat. Nah, bagaimana kita bisa menyadari masyarakat untuk pentingnya menabung emas. Nah, itu keinginan saya dan itu menjadi tujuan saya. Makanya ketika down, kadang dalam prosesnya down ada, down menyerah itu juga pasti ada. Tapi yang paling penting tujuan kamu memulai itu apa. Nah, itu yang menjadi fokus. Jadi sebelum tujuan itu tercapai, jangan mundur dulu. Pastikan gali lagi, pelajari lagi kekurangannya di mana sampai passion, sampai peluang itu pun didapatkan. Sama dengan mungkin kayak pembisnis terbesar, kayak misalkan perusahaan Amway juga, perusahaan bisnis Amway juga. Beliau memulai bisnis juga dari parkiran mobil. Nah, sama seperti itu. Jadi tidak mudah semua tidak proses itu berawal juga dari nol, tidak langsung instan, tidak langsung ada hasil. Yang penting kita tetap mau menggali potensi diri, mengambil peluang diri, apa sih yang kita suka, apa sih yang kita bisa ambil manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, itu sih terkait passion yang bisa menjadi peluang dari yang saya rasakan. Karena memang pada dasarnya mungkin kadang kita juga merasa mau mengeluarkan uang untuk belajar, misalkan beli buku atau ikut seminar berbayar, terasa berat untuk mengeluarkan. Tapi itu juga sebenarnya investasi. Ketika kita beli buku, itu juga investasi. Ketika kita mengikuti seminar, belajar, itu juga investasi. Mungkin pengaruhnya ke kita bukan nilai. Nah, pengaruhnya ke kita yang kita dapatkan saat itu adalah ilmu. Dari ilmu kita bisa berkembang, kita bisa berwawasan. Nah, untuk menyikapi kondisi perubahan zaman yang pastinya namanya perubahan selalu namanya zaman selalu berubah. Dari kita kecil hingga kita sekarang, zaman sudah berubah dan kita juga sudah merasakan zaman apa sekarang sudah mulai kepada era digital. Nah, dari itu kita juga harus belajar untuk menyesuaikan diri supaya kita selain fokusnya bukan tidak tertinggal, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi supaya kita pun bisa mengambil peluang dan kita juga tidak merasa kesulitan ketika zaman sudah berubah. Nah, itu fungsinya untuk tetap belajar. Jadi belajar tidak hanya di bangku sekolah, belajar dari kehidupan itu juga perlu. Belajar dari dunia sekolah itu juga perlu. Belajar dari orang-orang yang sudah berhasil itu juga perlu. Nah, itu fungsinya untuk menggali apa sih passion saya, apa sih manfaat pribadi saya, apa sih tujuan saya itu ada di dunia ini, apa sih tujuan saya itu ya Allah hadirkan di sini. Nah, semuanya itu istimewa, pribadi kita itu istimewa. Nah, itu yang harus kita gali, harus kita cari supaya kita bisa lebih bermanfaat dan kita juga tidak merasa hidupku kok seperti ini ya, hidupku kok membosankan, kenapa hidupku seperti tidak ada tujuan. Nah, kadang kita itu lupa Allah itu sudah menuntun, Allah itu sudah mengarahkan, Allah itu sudah memberi bantuan, sudah memberi pertolongan. Cuman kita tidak tahu, kita tidak peka. Kadang itu lewat tangan orang, melalui orang kita dipertemukan dan melalui orang itu membantu kita. Tapi kita tidak peka menerima bantuan itu, kita tidak aware. Akhirnya bantuan dari Allah tanpa kita sadari telah kita tolak. Nah, itu juga sama halnya kita sedang menolak adanya kemudahan-kemudahan yang Allah datangkan.
Itu sebenarnya itu yang dari saya pribadi, yang dari pribadi saya, yang saya sendiri pelajari dari proses perjalanan saya. Karena memang saya sendiri juga menyadari hidup, dalam kehidupan yang pasti itu adalah kematian. Nah, kita perlu ya mengingat mati, karena itu untuk kita menjadi qanaah, maksudnya menjadi lebih kan pada dasarnya hiduplah seolah kamu hidup hari ini adalah yang terakhir. Berarti kan kita harus berusaha lebih baik supaya esok hari kita tidak tahu umur kita sampai di mana dan kita tidak akan ada penyesalan. Nah, seperti itu juga yang saya berproses sekarang. Jadi dari passion, sebenarnya dari hobi sih, dari aktivitas sih. Awal mulanya itu saya juga tidak tahu passion saya di mana. Memang saya orang cerewet, suka ngomong, suka banyak bicara, intinya seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu kalau pada awal saya menganggap itu adalah kelemahan saya. Jadi pada awalnya itu saya menganggap bagaimana caranya kelemahan saya bisa menjadi kelebihan saya. Itu yang menjadi PR waktu itu. Tapi proses saya untuk bisa menemukan ini hal yang harus saya tekuni itu tidak langsung pada proses ini. Maksudnya prosesnya itu awalnya banyak. Jadi saya jualan, saya mencoba untuk kuliner dan sebagainya. Nah, itu juga proses, itu adalah dimana saya proses sebenarnya passion saya itu di mana, bakat saya itu di mana, suka saya itu di mana, keunggulan saya itu di mana, itu adalah proses saya. Jadi kalau kita menganggap ternyata buang-buang waktu ya, kalau ternyata passion saya suka ngomong tapi saya malah dulu mencoba di kuliner, dulu mencoba di dagang atau sebagainya, itu tidak sia-sia. Nah, itu adalah proses dari kita mencoba berdagang, akhirnya kita bisa tahu komunikasi dengan orang, interaksi dengan orang. Dari kita mencoba kuliner, siapa tahu kuliner itu menjadi bisnis kita yang kedua. Jadi kalau kita mau berbisnis, mau usaha, jangan cuma satu usaha, jangan cuma satu dagang. Karena kalau kita hanya menjaga dari satu usaha aja, di kondisi sekarang kita tidak bisa menduga, kita tidak pastikan. Jadi lebih baik paling aman lebih dari satu usaha. Nah, itulah sebabnya kita harus terus mencoba, kita harus terus belajar supaya kita tahu peluangnya itu ada di mana. Nah, itu paling tidak ada 3 usaha yang harus kita jalankan. Kalau misalkan satu usaha ternyata tidak lancar, ternyata harus kita putar kembali caranya. Nah, ada yang kedua, yang ketiga itu bisa kita menjadi untuk penopang. Seperti itu. Jadi tidak hanya dari satu usaha. Nah, itu juga yang saya rasakan. Jadi dari saya mencoba belajar itu, terus saya bertemu dengan seseorang, sebenarnya jujur saya juga berterima kasih. Saya enggak gimana ya saya menjelaskannya. Jadi saya bertemu dengan orang itu dalam kondisi kita beda agama. Beliau agama non muslim dan saya muslim. Dulu saya paling anti dengan yang agama non muslim, jadi saya kurang respect. Tapi dalam proses perjalanan Allah sadarkan saya, jadi kalau kita itu sebenarnya bersaudara walaupun beda agama. Jadi Nabi pun juga waktu berbisnis pun partner juga ada non muslim. Jadi kenapa harus saya pilah-pilah, kenapa harus saya juga mempunyai mindset untuk diri saya sendiri kalau jangan dengan non muslim. Padahal Islam itu mengajarkan kita harus persaudaraan damai tanpa membeda-bedakan. Nah, seperti itu. Nah, dari beliau saya pun akhirnya seperti terbuka jalan di mana sih sebenarnya langkah saya, ingin saya, tujuan saya. Nah, belum lama ini saya pun menemukan, dalam 1 bulan sih saya menemukan, sambil saya terus belajar, benarkah ini yang saya suka, benarkah ini tujuan saya, benarkah ini
saya bisa menjadi peluang ini untuk masa depan saya. Masa depan saya bukan berarti menjadi peluang passion ini peluang passion ini menjadi masa depan saya dalam arti secara finansial ya, secara materi bukan, tapi secara kebermanfaatan. Karena pada dasarnya kita hidup, Allah lahirkan kita untuk bisa saling memberi manfaat. Nah, itu yang harus kita benar-benar gali, harus kita benar-benar cari. Pastinya kalau dari diri sendiri kita akan kesulitan mencari. Pasti perlu adanya pembimbing, perlu adanya penuntun. Seperti kalau saya biasanya saya mendengarkan afirmasi. Dari afirmasi itu saya mencoba untuk berbicara dengan diri saya sendiri. Apa sih yang diri saya sendiri itu mau? Nah, dari situ saya berusaha juga untuk memahami, untuk mengerti diri sendiri. Nah, itu sih proses saya dalam memahami passion untuk bisa menjadi peluang, untuk bisa menjadi bermanfaat. Tadi saya sudah sampaikan, kalau untuk passion berbeda dengan hobi. Hobi benar aktivitas, tapi aktivitasnya gitu-gitu aja, sama-sama aja, tanpa ada peningkatan. Maksudnya misalkan kayak sepak bola, hanya sekedar bermain. Hobiku sepak bola, hanya sekedar main sepak bola. Tapi dari hobi itu kita tidak mencoba lebih mendalami, sering berlatih, cari mentor, terus atau mungkin lebih banyak ikut klub. Nah, kita tidak melakukan itu bukan passion, itu hanya sekedar hobi. Beda lagi kalau kita suka bola, kita suka bermain sepak bola, benar. Nah, terus selain kita melakukan aktivitas itu secara rutin, kita juga mendalaminya, menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu bukan hanya sekedar kita menjadi rutinitas biasa, tapi kita juga menggalinya. Bagaimana saya bisa handal bermain bola? Bagaimana saya bisa menjadi timekeeper yang terbaik? Nah, itu kan perlu ada proses pembelajaran, perlu digali. Nah, itulah passion. Dari aktivitas yang kita jalani, nah, secara sering, rutin, nanti menjadi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan, awalnya sebelum menjadi kebiasaan, karena memang itu hal yang baru ya, hal yang baru, mungkin terkadang ada tantangan, ingin menyerah, capek, atau sebagainya. Tapi karena itu yang kita suka, itu yang ingin kita lanjutkan, akhirnya rasa lelah itu bisa mengurangi, maksudnya tidak membuat kita mundur. Nah, jadi tetap fokus pada tujuan. Nah, setelah dari aktivitas rutin itu nanti kita temukan kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu kita gali, kebiasaan itu kita teruskan jadi rutinitas dan nanti menjadi keahlian. Nah, keahlian itu kalau kita terus mencoba belajar, nanti menjadi kepiawaian. Kita sudah handal, kita sudah mahir, kita sudah tahu celahnya. Nah, nanti akan kita temukan peluang dalam selain berbagi manfaat, selain kita tahu selain kita tahu kesukaan kita. Nah, kita pun akhirnya bisa menjadikan passion, menjadikan kepiawaian diri kita sendiri, keahlian yang sudah piawai, yang sudah kalau piawai itu dalam Jawa itu apa namanya, gemulai. Enggak, maksudnya kalau piawai berarti sudah mahir ya, sudah top, intinya kayak gitu, sudah kelas internasional. Nah, itu nanti akan menjadi peluang besar dan insya Allah juga rezeki dengan mudah Allah datangkan. Yang penting tujuan kita satu, kita mengambil manfaat dalam hidup, kita berperan untuk kehidupan,
dalam kondisi yang sekarang, bagaimana caranya kita bisa bahu membahu untuk saling mengingatkan, untuk saling memberi kebaikan, saling memotivasi, saling memberi manfaat. Dan insya Allah juga semua urusan kita Allah mudahkan, semua urusan kita insya Allah juga Allah berikan jalan. Dari kita memulai bermanfaat, insya Allah kita juga akan mendapatkan impactnya. Yang mungkin kita mengalami, kalau untuk memulai tidak harus menjadi sukses dulu ya. Kalau untuk memulai yang penting kita bermanfaat aja dulu, lakukan kebaikan aja dulu. Insya Allah nanti juga akan ada keberhasilan yang mengikuti di belakangnya. Itu sih keyakinan saya. Dan kita hanya perlu bisa afirmasi positif, karena pada dasarnya afirmasi itu seperti magnet yang bisa mengabulkan semua doa-doa kita. Cukup minta kepada Allah, kita berusaha seperti ini, Allah yang mengabulkan. Itu dulu sih mungkin dari saya terkait terkait passion yang memang zaman kondisi sekarang kan serba dipermudah ya. Mau ke warung mager, mau beli makan mager, mending pakai Gojek, mending pakai Shopee kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga akhirnya kita menjadi pribadi yang kalau kebiasaan mager, akhirnya males untuk belajar, males untuk adaptasi. Nah akhirnya kita kesulitan nanti dengan menyesuaikan diri pada kondisi zaman yang terus berubah. Kita sudah mengalami perubahan zaman, dari zaman dulu penjajahan, zaman Nabi penjajahan, terus zaman kita kecil, terus dengan zaman sekarang yang kita sudah mendekati era digital, yang info kabarnya akan mulai ada robot AI. Nah ini masih kita tidak usah memikirkan itu ya. Yang penting adalah tetap kita dengan robot kita tetap berbeda. Robot tidak ada keistimewaan. Allah tidak memberikan akal pikiran. Robot buatan manusia, apa istimewanya? Lebih istimewa kita diberikan akal pikiran. Nah bagaimana kita menggunakan akal pikiran itu untuk bisa berbagi manfaat dengan yang lain. Jadi peran kita ketika kita sudah bersanding dengan robot pun kita memiliki peran. Dan jadi kita tidak kehilangan peran dalam dunia ini. Kebermanfaatan kita dalam dunia ini apa sih? Peran kita dalam dunia ini apa sih? Kalau semua serba diganti robot canggih, semua bisa dilakukan oleh robot, jawab pertanyaan pun bisa oleh robot, untuk melakukan pekerjaan keras pun bisa dilakukan robot. Terus apa fungsinya kita ada di dunia? Nah, itulah yang kita harus sikapi dengan akal pikiran. Kita berbeda dengan robot, kita lebih istimewa. Kita memiliki akal pikiran, robot tidak memiliki. Nah, itulah yang kita harus bisa menyesuaikan diri. Berimajinasi, kreativitas itu terus dikembangkan. Berlatih, belajar itu juga harus terus dijalankan supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Itu dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sesi ini bisa memberi manfaat untuk bersama. Tujuan saya baik dan semoga bisa diterima dengan baik. Karena pada dasarnya kita adalah pribadi yang istimewa. Kita hanya perlu belajar lebih banyak, belajar lebih giat untuk tahu apa sih kelebihan saya, apa sih kebermanfaatan saya dalam kehidupan ini. Ayo gali dan ayo kita temukan supaya kita bisa sama-sama gotong royong untuk perbaikan, untuk kondisi perbaikan negara kita, ekonomi kita, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.